Kapan itu? Kalau untuk press release-nya 21 Mei 2022 yang mulia. 21 Mei tahun 2022 itu press release-nya. Berarti waktu press release juga saudara hadir? Hadir yang mulia. Nah, press release-nya di mana waktu itu dilakukan? Di Aula Polres Bukit Tinggi yang mulia. Allah. Terus kalau pemusnahannya kapan? 15 Juni 2022 di aula di halaman Mapolres Bukit Tinggi yang mulia. Baik. Saudara hadir waktu itu? Hadir juga yang mulia. Peran saudara hadir waktu itu sebagai apa? Saya seorang jurnalis yang mulia. Oh, wartawan. Nah, dari tadi tidak bilang wartawan. Tadi disebut wira swasta. Nah, itu yang pantang. Semua itu pekerjaan mulia kan? Ya, ternyata wartawan. Nah, baik. Kehadiran saudara ketika press release maupun pemusnahan waktu itu, apakah karena diundang atau hadir sendiri? Undangan ada yang mulia, kalau jurnalis kan datang sendiri sebenarnya. Dia ada Datang undangannya. sendiri, tapi waktu itu untuk saudara ada undangan. Undangan yang Kan mulia. begitu ya. Terus barang bukti yang di press release dan dimusnahkan itu, tahu sumbernya dari mana? Tahu yang mulia. Tahu ya, sumbernya dari mana? Coba ceritakan dulu. Sumbernya dari ya bandar-bandar narkoba yang ada itu yang mulia. Oh, adanya penangkapan narkoba di wilayah Sumatera Barat seperti Ya, itu. di wilayah Sumatera Barat ya. Kapan itu? Tahu? Berarti awal Mei itu yang mulia. Awal Mei. Tanggalnya ingat? Saya ingatnya tanggal pas press release, tapi kalau dari keterangan polisi itu awal-awal Mei penangkapannya yang mulia. Baik, Karena tersangkanya banyak. baik. Ada dua tahapan yang kami perjelas untuk saudara. Waktu press release. Waktu press release tentu pemberitahuan untuk khalayak umum. Kan begitu ya? Ya, Siapa betul. saja yang hadir waktu itu? Saya lihat waktu itu yang hadir kalau untuk pejabat publik itu selain Bapak Kapolda ada dari unsur Forkopimdanya, ada seperti wali kota, kemudian sekretaris daerah Agam juga ada saya lihat di situ. Oke. Ya, yang mulia. Kalau terdakwa ini ada waktu itu di sana? Ada beliau yang mimpin press release. Dialah memimpin press release itu sebagai Kapolda waktu itu. Jelas ya. Terus, waktu press release itu, ada enggak saudara lihat atau perhatikan ada komunikasi atau hubungan yang dekat antara terdakwa ini, Kapolda ini, dengan Kapolres Bukit Tinggi yang bernama Dodi Prawira Negara waktu itu? Kalau saya lihat itu hubungan kerja aja. Hubungan kerja ya. Apa yang dibicarakan mereka saudara ada dengar? Tidak, yang mulia. Tidak ada dengar ya. Baik. Selesai di press release. Kita di pemusnahan. Waktu pemusnahan siapa-siapa saja yang hadir? Saya lihat juga ada Forkopimda juga yang mulia. Ada Forkopimda ya. Iya. Siapa aja itu Forkopimda yang hadir waktu Dari itu? wali kota ada, kejaksaan juga ada, kemudian dari orang pengadilan, Bepom ya yang mulia ya. Bepom ada ya. Iya. Terdakwa ini ada waktu itu? Ya, beliau juga yang beri pengarahan waktu acaranya. Bisa diterangkan waktu itu kepada kami, bagaimana caranya pemusnahan itu, mulai dari barang buktinya diambil dari mana, dibawa kemana, cara pemusnahannya bagaimana? Silakan. Ya, pemusnahannya barang bukti sabu-sabu ini dimasukkan ke dalam tong yang sudah berisi air yang mulia. Kemudian secara bergantian pejabat publik ini memasukkan barang bukti sabu-sabu itu ke dalam, diaduk, kemudian dikuburkan dalam suatu lubang yang mulia. Begitu ya. Ketika saudara hadir, barang bukti yang mau dimusnahkan sudah ditaruh di mana? Di atas meja yang mulia. Sudah di atas meja. Apakah saudara sempat lihat dari mana diambil itu barang bukti itu? Tidak yang mulia. Di mana sebelumnya disimpan tahu?
Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Yang penting sudah di atas meja seluruhnya ya. Terus ketika pemusnahan tadi dimasukkan ke drum atau tong ya, baru dibakar. Baik. Untuk memasukkan ke drum ini, siapa yang menaruh atau membuat ke dalam drum itu supaya dibakar? Saya lihat bergantian yang mulia. Bergantian. Iya. Terdakwa ini ada ikut waktu itu? Beliau ada. Ada. Siapa yang pertama? Kalau nggak salah saya yang masukin ke dalam itu ya Kapolres Bukit Tinggi, mantan Kapolres Bukit Tinggi, Pak. Kapolres. Mantan Coba Kapolres. diingat, Kapolresnya atau Kapoldanya? Beliau yang ngadu apanya yang mulia, mengadu tong yang ya. ngatur-ngatur ya. Baik. Terus sebelum mereka Forkopimda, Kapolda mengambil dari meja untuk dibakar, kan begitu kan? Sempat nggak lihat terdakwa ini mengambil satu bungkusan atau sebagian dari tempatnya itu dibawa untuk dibakar? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, saudara perhatikan ya. Tapi ikut dia membakar atau ikut dia hanya memilih? Diambil dulu baru ditaruh ke tong atau hanya membakar dia? Ikut prosedur pemusnahan yang ini aja yang mulia. Untuk memusnahkan pakai air itu yang mulia. Hanya waktu pemusnahan, Iya. dia membakar ya. Kalau untuk memilih yang mana mau dibakarnya tahu? Itu beda lagi ya, polisi yang banyak itu yang mulia. Polisi yang mengambilkan itu mulia. Ada juga yang langsung dikasihkan ke unsur Forkopimda gitu. Enggak ada saudara lihat bahwa terdakwa ini mengambil barang bukti ini, contohnya baru dimasukkan ke drum, baru dibakar. Bagaimana ceritanya? Saudara yang melihat di sana. Kalau memperlihatkan kepada orang khalayak ramai ada yang mulia, cuman kalau beliau pasti itu saya nggak ingat yang mulia. Baik, satu lagi untuk saudara. Ada nggak saudara lihat bahwa terdakwa ini memilih-milih yang mau diambilnya mau dibakar itu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Terus, saudara berapa jauh jaraknya waktu itu dari tempat pembakarannya itu? Sekitar 5 meter lah yang mulia. 5 meter. Sempat nggak perhatikan apa yang dibakar itu, jenisnya? Kalau 5 meter kan antara saya dengan media sana nggak lebih. Bisa nggak perhatikan apa yang dibakar waktu itu? Ya semua barang bukti aja yang mulia karena bentuknya sama gitu yang mulia. Baik. Apakah saksi tahu berapa banyak yang dimusnahkan waktu itu? Menurut keterangan rilis 35 kilo yang mulia. 35 kilo. Sempat nggak saudara perhatikan itu sabu itu? Ada yang warna ini, ada yang warna ini, ada yang sabu, ada yang tawas, ada nggak saudara? Sama semuanya mulia. Tidak ya? Tidak ada berbeda, sama semua. Baik. Yang hadir waktu itu termasuk saudara. Apakah saudara ada ragu melihat yang dimusnahkan waktu itu? Maksudnya yang mulia? Ada ragu, oh itu bukan sabu yang dimusnahkan misalnya. Enggak ada ya? Emang sabu-sabu ya, setahu saya sabu-sabu itu yang mulia. Sabu-sabu dimusnahkan ya. Udah selesai ya. Ada nggak saudara dengar waktu itu pembicaraan di sana? Sudah diganti sebagian menjadi tawas. Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Tidak ada itu dengar ya. Baik. Oke, pindah ke saksi Jasman. Siap. Baik. Saksi Jasman. Siap. Coba ceritakan, mungkin berkaitan dengan pemusnahan dan press release tadi. Apa yang saudara lihat, dengar, dan alami dalam perkara ini. Silakan. Siap. Pada awalnya penangkapan di bulan Juni, bulan Mei. Kemudian 2 hari setelah itu saya dipanggil oleh Kasat Narkoba untuk datang ke ruang Kasat Narkoba. Di sana saya lihat sudah ada berkumpul Polres dan anggota-anggota lain termasuk kasat-kasat yang lain. Sedang Kapolres memberikan arahan tentang penangkapan sabu ini. Yang saya lihat waktu itu ada 2 peti. 2 peti. Dan saya melihat 1 peti yang dibuka. Saya tanya, apakah ini sabu? Dijawab oleh
anggota Ilya Sabu. Ya. Setelah itu Bapak Polres tetap memberi arahan, saya ke ruang dalam menemui para tersangka. Waktu yang saya temui itu yang pertama adalah Muhammad Fadil, Arif Budiman, dan Roni Eka Saputra. Setelah itu saya keluar lagi, tidak berapa lama di dalam itu tinggal saja beberapa orang. Kemudian Bapak Kapolres turun, saya berbicara dengan anggota-anggota lain. Berbincang saya, barang ini dari mana, siapa yang dulu yang menangkap, kemudian siapa yang pertama kali yang ditangkap. Saya dijawab, oke. Setelah itu 1 minggu saya dipanggil lagi untuk mendampingi tersangka, 3 orang. Setelah itu saya tidak ada dipanggil lagi. Ya. Setelah kemudian saya mendapat undangan tentang pemusnahan barang bukti. Undangan jam 9, saya hadir jam 9:15. Saya lihat dari luar itu sudah ada di atas meja